Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ristiani dari kelas B1 Manajemen NPM 101211498. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 6 yang diampu oleh Ibu Dini Uluwiyah. Di video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pentingnya mengimani kematian, lalu menyedikitkan angan-angan, dan dahsyatnya sakaratul maut. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian ataupun mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh, jika mereka atau orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa dari suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya itu datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan itu ya? Mengingat kematian akan menimbulkan rasa khawatir di dunia karena menuju ke akhirat yang abadi. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal tua atau muda, tidak mengenal umur atau penyakit. Jadi kematian harus disiapkan dan kita menghadapinya. Manusia tidak lepas dari lapang dan sempit, sehingga mengingat kematian manusia tidak akan terlena ataupun berputus asa dari takdir. Nah, dalam mengingat kematian ada 3 hal yang dimuliakan, yaitu segera bertobat, hati yang qanaah, giat beribadah. Mengingat kematian ada 3 hal yang mulia, yaitu menyegerakan bertobat. Semakin besar rasa penyesalan seseorang sebagai pelaku dosa, itu bagaikan sedang diperas segala kotoran dosa dari dirinya hingga benar-benar habis dan kering. Terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita melakukan sholat taubat di malam hari, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita yang sebelumnya diampuni. Lalu kita niatkan tobat tersebut dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Selanjutnya itu kita untuk mengingat kematian, hati yang qanaah, sikap rela menerima dan merasa cukup dari hasil yang diusahakan, serta menjauhkan diri dari tidak putus asa dan perasaan kurang ya. Yang ketiga yaitu giat beribadah. Misalnya, seseorang yang dicap rajin beribadah ialah mereka yang mempunyai kesolehan atau individu atau ritual. Kesalahan ini lebih berpengaruh pada pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, haji, membaca Al-Quran, zikir, dan lain-lain. Jadi, ketika kita mengingat kematian, pergunakanlah waktu kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu menyedikitkan angan-angan. Nah, tingkatan yang berkaitan dengan angan-angan yang pertama yaitu orang yang berharap dapat hidup abadi di dunia, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 96 yang artinya, dan sungguh engkau Nabi Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak di kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauh mereka dari azab, dan Allah melihat apa yang mereka lihat. Yang kedua yaitu orang yang berharap hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Nah, ada juga orang berharap agar dapat hidup di dunia sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Ini jenis orang yang sangat mencintai dunia atau hubud dunia.
Yang ketiga yaitu orang yang berharap hidup setahun saja. Ada pula orang yang berharap dapat hidup setahun saja sehingga dia enggan untuk memikirkan hal-hal yang lain karena dia yakin bahwa tahun depan dia akan sudah tidak ada lagi di dunia. Nah, yang keempat yaitu orang yang berharap hidup beberapa waktu. Antara mereka yang orang hanya berharap masih hidup di beberapa waktu saja pada musim panas atau dingin, sehingga pada musim panas dia tidak akan menyimpan pakaian untuk musim dingin, dan pada musim dingin dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas, ya, seperti itu. Ada juga orang yang berharap hidup sehari semalam. Ini golongan yang berharap untuk dapat hidup sehari semalam saja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya, ya. Selanjutnya, orang yang mengira usia tidak lebih dari 1 jam. Ada juga orang yang hidup mengira itu usianya hanya tidak lebih dari 1 jam saja, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu petang hari, dan jika kamu berada di petang hari, jangan kamu berpikir tentang waktu pagi hari." Yang ketujuh yaitu orang yang yakin usia hanya 1 saat. Antara mereka ada pula orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal 1 saat saja, seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tayamum meskipun baginda mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Sabda baginda, "Boleh jadi aku sudah tidak sempat mendapatkannya nanti." Yang kedelapan yaitu orang yang merasakan kematian berada di depan mata. Antara mereka ada juga orang yang merasakan kematian sudah berada di depan matanya. Bahkan seolah-olah manusia atau kematian menghampiri mereka sehingga dia hanya tinggal menunggu kematiannya saja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan sholat seakan-akan itu terakhir sholatnya bagi dirinya tersebut. Selanjutnya yaitu dahsyatnya sakaratul maut. Kata Imam Ghazali mengutip Asar Al-Hasan, "Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kita tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kita, niscaya kita akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri sendiri." Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindari resiko-resiko kematian. Seperti dalam Quran Surat Al-Imran ayat 154, Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga dan tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Yang kedua, kematian akan mengajar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang di muka bumi ini. Di mana saja kamu berada, kematian dan akan mendapatkan kamu, kendati untuk kamu di dalam benteng yang tinggi. Yang hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Selebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.